Selamat siang pemirsa, sahabat Ratu Podcast Rakas ya. Pada siang hari ini jumpa lagi dengan saya Ibu Tri Haryani, Sarjana Pendidikan. Dan pada siang hari ini nanti Rakas Ratu Podcast dari jurusan Broadcasting SMK Veteran 1 Sukoharjo kedatangan tamu yang istimewa loh. Nah, di sini ada Bapak Direktur SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Bapak Dr. Andes Wardani Sugianto. Selamat datang di campnya Broadcasting SMK Veteran 1 Sukoharjo, Bapak. Di sini Rakas, Ratu Podcast. Ya, Ratu itu SMK Veteran 1, Bapak. Ya. Nah, dan kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Malkan Malia SPD MSI, yang pada siang hari ini akan membersamai kita, Bapak Malkan, dalam ngobrol santai bersama Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Andes Wardani Sugianto MPD. Selamat datang Pak. Selamat. Ini sekolah kami Pak, yang tadi Pak Malkan. Sekolah mewah Pak mepet sawah, tapi kita punya tujuan nih, memang benar-benar pengen yang mewah, pengen yang unggul gitu Bapak. Ini Bapak Wardani tadi sudah dari pagi Pak mengikuti kegiatan launching TEVA dan kemudian sudah berkeliling melihat produk dari siswa kami. Bagaimana ini Bapak kesannya Bapak? Ya, kesannya di SMK Veteran ini sudah menunjukkan SMK yang unggul ya, SMK yang unggul, yang mau berproses untuk menjadi SMK pusat keunggulan, dan harapan kami beberapa kekurangan-kekurangan yang ada terus diperbaiki, terus berinovasi, terus berkolaborasi dengan semua stakeholder, industri, pengurus yayasan, komite sekolah, pemerintah daerah, orang tua siswa, peserta didik. Ini semua harus dikolaborasikan bersama-sama untuk menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Siap Bapak, ya siap. Artinya ini memang kesan Pak, berkesan semoga akan berkesan terus Pak. Nanti selanjutnya nanti bisa datang kembali ke SMK kami Pak di kegiatan inovasi-inovasi yang lain Pak. Tentunya Pak Malkan Nah, ini jadi tadi nanti gini, saya nanti pasti Pak? akan datang lagi. Alhamdulillah, tapi, siap. Waktunya tidak akan ditentukan. Jadi bisa Monitor. saja sore, bisa saja siang. Apakah bengkel yang tadi di launching itu berjalan atau tidak? Itu saya harus tahu. Siapa? Dan meskipun saya tidak hadir ya Bu ya, jadi kami selalu memantau sekolah ini, sekolah di SMK dimanapun berada, melalui aplikasi platform teknologi, melalui PMM. Kami melihat berapa guru yang sudah aktif di PMM akan kelihatan dari Jakarta. Rapor pendidikan sekolah ini seperti apa, literasi, numerasi, iklim kebinekaannya, iklim keamanannya, keterserapan, semua ada di kami. Nah, oleh karena itu sekarang dalam pengembangan SMK Anda bisa sekarang bohong-bohongan, tetapi harus benar-benar terlaksana dengan baik. Ya, itu saja yang perlu saya pesankan. Ya, jadi kesan yang baik saat ini kami berharap terus membaik di kemudian hari. Oke, Pak. Harus ada peningkatannya. Mungkin bisa jadi tambah penyemangat Pak Malkan untuk kita bisa terus berinovasi lagi Pak. Terutama tadi yang rapot pendidikan Pak. Kalau untuk SMK Veteran itu memang literasi numerasi masih kuning Bapak. Nah, ini dalam rangka juga untuk bisa nanti menjadi hijau. Jadi kemarin yang hijau itu karakter dan link and match industri kita sudah hijau Bapak. Nanti itu akan tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah. Tidak bisa, harus Pak. Semua guru secara kolaborasi, sering memberikan penugasan terkait dengan literasi, sering memberikan penugasan terkait dengan hitung-menghitung, sehingga anak akan kuat literasi dan numerasinya. Bukan menghafal, ini yang harus kita kuatkan melalui kurikulum Merdeka. Artinya tidak konvensional karena memang sekarang kodrat anak itu memang harus mengikuti perkembangan zaman Pak. Tidak bisa kita mengajar itu seperti waktu dulu kita menjadi murid Pak. Di zaman sekarang anak-anak yang sudah teknologinya canggih, sedangkan kita masih konvensional kan tidak seimbang begitu Pak. Dan Pak Malkan ini tadi launching TEVA TKRO Pak. Ini adalah start awal
yang melatar belakangi ini apa Pak? Dan nanti plan-plan selanjutnya apa Pak untuk inovasi dari SMK Veteran 1 Sukoharjo Pak Malkan? Iya, ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya sangat terima kasih ya tadi Pak Wardani sudah bisa membersamai kita hari ini. Itu betul-betul merupakan anugerah bagi kita semua, penyemangat yang besar ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa sekolah kita dengan segala kemampuan berupaya bagaimana bisa membangun sebuah image di tengah masyarakat bahwa kita itu bisa, termasuk dalam hal ini Teaching Factory kita yang selama ini kita memang sudah berjalan, namun dalam hal ini tadi hari ini adalah sebuah launching yang tadi Bapak Wardani juga sampaikan harus seterusnya ini bisa dikembangkan. Jadi ini memang kita siap Bapak dalam hal ini tadi kekurangan-kekurangan yang kita ada ini insya Allah nanti akan kita berupaya untuk bagaimana bisa menuntaskan apa-apa yang mungkin dalam rapot pendidikan kami juga masih kurang tadi. Kami siap untuk bisa menuju menjadi sekolah benar-benar sebagai pusat keunggulan khususnya di Kabupaten Sukoharjo ini. Saya sampaikan terima kasih lagi, dan ini Bu Tri yang perlu jadi keistimewaan kita tadi. Bapak bilang bahwa ini di Sukoharjo baru kali pertama ini di SMK Veteran ini suatu kesenangan bagi kita. Jadi ini semoga nanti benar-benar bisa memacu teman-teman semuanya bisa untuk menginspirasi ya Pak. Iya, betul. Yang ke arah yang lebih baik ya Pak. Dengan mungkin pemanfaatan 7 aset yang ada di sekolah. Kalau kemarin saya mendapat ilmu di guru penggerak Pak, aset ada manusianya. Nah di sini kan gurunya masih muda-muda nggih Pak, sosial masyarakatnya di sini juga sudah mendukung. Itu aset. Aset yang memang bisa kita manfaatkan. Peralatan terus. SDM kita itu juga merupakan aset yang masih muda sehingga masih bisa untuk ditingkatkan, Pak. Itu juga merupakan aset. Tapi dalam peningkatan pelayanan itu selain SDM juga memang harus didukung dengan Sarpras juga Pak. Itu memang juga harus bisa dari mana saja, bisa dari industri, siap bisa dari Bapak, partner, ya kan, bisa dari mitra, banyak yang bisa kita pakai. Itu sebagai contoh Bapak yang teknik alat berat. Kebetulan kita juga bermitra dengan beberapa industri yang mana memang kebetulan kita kan kalau alat berat ini notabene-nya kan alatnya mahal-mahal ya Bapak ya. Tapi kemarin ketika kita baru bisa membeli forklift lah, nanti untuk ekskavatornya kemarin kita diizinkan Bapak untuk pembelajarannya itu di industri. Dan ini betul tadi yang disampaikan Bapak, aset-aset mitra kita dengan industri inilah yang membantu kita Bapak untuk memajukan kompetensi anak-anak kita ini. Tadi saya sangat terkesan bahwa memang aset itu bukan hanya sarana prasarana yang kita miliki, namun jalinan mitra kita dengan industri apapun yang ada di potensi di wilayah sekitar kita ini yang bisa menjadi aset kita itu Bapak. Itu daya dukung kita Pak untuk terus berinovasi. Juga sangat support dengan kita, dengan adanya dana BOS juga alhamdulillah Pak bisa untuk support juga kita untuk melengkapi sarana prasarana yang memang masih harus didukung Pak. Kemudian Bapak tadi sudah sehari tadi Pak berada di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita gali lagi Pak di SMK di sini Pak. Apa sekiranya apa yang harus kita tingkatkan lagi setelah ini tadi TEVA Pak. Mungkin besok kita ini juga sudah PK, kita SDM kita juga sudah ditingkatkan. Dan di sini tadi mungkin dari beberapa aset-aset yang ada di sekolah yang Bapak tadi temui itu, apalagi Pak yang bisa kita manfaatkan ini Pak? Ya, yang perlu ditingkatkan satu peningkatan kekuatan kemitraan dengan industri pada konsentrasi keahlian yang lain selain otomotif. Ada dan sepeda motor, bagaimana kemitraannya dengan AHAS, kemitraannya dengan bengkel-bengkel yang ada di sekeliling sini. Kemudian pemasaran karena sudah punya bengkel sebagai Teaching Factory itu supaya masyarakat tertarik. Ya mestinya juga harus anak-anak di training karena TEVA ini anak masuk kompeten pergi, beda dengan industri anak masuk kompeten semakin produksi semakin tinggi, tapi kita anak masuk kompeten pergi. Nah maka harus ada yang menjaga, agar sistem ini tetap memberikan layanan yang prima kepada pelanggan. Nah itu yang harus diperhatikan. Tadi sudah ada beberapa guru, tapi sebaiknya tidak guru tetapi semacam instruktur atau semacam penanggung jawab bengkel yang benar-benar paham. Kalau perlu dididik ke
Mas Muko sampai 1 bulan 2 bulan sampai benar-benar mereka ini bisa memegang, itu bisa merekrut alumni kita untuk menjaga untuk menjaga nanti anak-anak sinergi itu Pak ya, akhirnya anak-anak itu nanti sebagai asistennya saja sampai mereka nanti kompeten di bidangnya. Itu harus ada begitu yang Mbak Koni istilahnya. Artinya kan kita di sekolah mungkin secara ilmu manajemennya ya Pak itu masih kurang ya, kalau ke bisnis itu masih kurang. Nah, saat ini mungkin untuk wirausahaan kita nggih Pak yang kita tingkatkan di sini kita pengen menjadi sekolah pencetak wirausaha juga nggih Pak. Jadi tidak serta-merta siswa kita itu harus semua industri terserap menjadi tenaga dari industri Pak. Artinya di SMK sini juga sekolah pencetak wirausahanya juga akan ditingkatkan ya Pak Malkan nggih. Tadi mungkin nambahkan Putri untuk membangun kemitraan yang lebih luas tadi Bapak, mungkin ada kendala juga Bapak kita dalam hal ini di industri-industri tertentu ini kadang ketika kita ajak kerjasama ini masalahnya justru kalian itu membebani saya. Nah ini yang jadi permasalahan karena udah beberapa yang kita dekati ternyata memang industri sepertinya membatasi sebuah istilahnya dari sekolah ini bisa masuk ke industri. Dalam hal ini mereka hanya mengatakan apa yang manfaat saya dalam artian mereka itu menerima kita, dan akhirnya memang dalam hal ini kita mengintrospeksi Bapak, ternyata dalam hal ini tadi yang Bapak sampaikan memang proses di sini ini memang betul-betul guru itu memang harus punya kompetensi yang paling tidak berstandar industri juga, terkait dengan bagaimana praktek yang berstandar industri juga. Jadi anak-anak terbiasa dengan budaya kerja, dengan budaya industri. Ya ini yang nantinya ketika mereka itu memang paling tidak menggunakan siswa ataupun lulusan kita itu mereka itu sudah tahu bahwa memang siswa-siswa kita itu tidak menjadi beban bagi mereka, justru mereka itu bisa membantu pekerjaan mereka. Ya inilah mungkin yang jadi istilahnya mungkin wawasan kita bahwa memang tidak semua industri itu welcome dengan dunia pendidikan akademik SMK. Namun kalau kita mau dan bisa istilahnya mengikuti apa yang menjadi standar mereka, tentunya ini yang mungkin akhirnya asas saling menguntungkan tadi bisa tercapai begitu Pak. Iya, kemitraan itu harus saling menguntungkan. Jangan selaras kita hanya mendapatkan keuntungan dari industri. Jadi silakan bermitra tidak hanya dengan industri besar, bisa bermitra dengan UMKM. UMKM lebih baik sekolah daripada UMKM. Ya kita mengedukasi mereka. Artinya kemampuan yang dimiliki anak diulang di industri yang belum bisa sampai mereka bisa. Itu anak tambah kompeten. Guru sering mengajar tambah kompeten. Nah, anak sering melatih di UMKM tambah kompeten. Dan ini adalah bentuk daripada ngajari P5-nya, karakternya itu jangan hanya mendapat dari industri, nggak mau ngasih, nggak mau memberi kita tempat untuk PKL. Jadi kita ini kan banyak meminta terus, jangan, kita harus memberi. Kita harus meyakinkan industri besar bahwa anak-anak kita itu kompeten. Saya punya pengalaman waktu kami berkunjung ke industri jadi tolak seperti itu, tapi kami kasih 5 anak dulu. Kami biayai mondoknya, kami biayai di Jakarta. Tapi setelah mereka itu tahu anak-anak kita bagus, dia minta, tolong Pak Wardani kirim 30 anak, tolong kirim Pak Wardani kirim 40 anak. Nah, aku terus maju diskusi lah. Nah sekarang Pak, kalau kami kirim Bapak merasa untung gimana? Ke Jakarta itu ada transportnya, ke Jakarta itu ada tempat hidupnya. Akhirnya mereka menyediakan mes, mereka menyediakan transportasi, memberikan uang saku. Sehingga dulu sampai 87% anak kami PKL di Jabodetabek. Tapi 6 sampai 9 bulan. Ya, makanya PKL sekarang saya rancang 6 bulan itu karena industri tidak mau hanya cuma sebentar. Karena saya sudah mempraktekkan itu. Jadi tips juga. Ini Pak, mahasiswa kita tunjukkan dulu nggih Pak, siswa kita ini seperti apa. Tidak mungkin sekolah minta gitu nggih Pak, itu tidak penyelarasan nggih Pak. Artinya kita memang harus menjalin penyelarasan mitra dengan industri itu yang seperti itu Bapak. Ini bisa menjadi bahan refleksi ya Pak, refleksi. Harus sering refleksi. Nah, harus sering refleksi. Jadi tidak hanya ini kok industri ini nggak mau kerjasama, industri ini nggak mau kerjasama, tapi tanpa refleksi ya Pak. Kalau refleksi itu nanti beban bisa dipikul bersama. Iya Bapak. Dipikul oleh kepala sekolah, dipikul ketua jurusan, dipikul oleh guru, kemudian diselesaikan bareng-bareng. Kita benahi bersama ya Pak, bersinergi, berkolaborasi untuk bisa membenahi apa
yang kita refleksikan apa yang masih kurang di SMK. Jadi tidak hanya serta-merta meminta nggih Pak. Seperti hari ini kita juga menunjukkan nggih Pak nggih. Kita ingin menunjukkan bahwa meskipun kita sekolah swasta tapi kita terus ingin berinovasi Pak dengan teaching factory ini Pak. Di sekolah swasta itu kalau yang didapatkan oleh siswa tidak lebih baik dari apa yang mereka keluarkan, pasti lama-lama nggak diminati. Nah, bagaimana teman-teman guru, kepala sekolah itu ngajar dengan sungguh-sungguh supaya yang diterima oleh siswa itu minimal sepadan dengan apa yang mereka keluarkan. Syukur lebih. Dengan lebih siswa semakin kompeten, diterima di industri, sekolah semakin diminati, gurunya amalannya semakin baik, semua masuk surga. Indah sekali nggih Pak nggih. Pembelajaran sangat-sangat jadi sangat-sangat menyenangkan antara guru dengan murid itu tidak akan menjalin hubungan yang harmonis nggih Pak nggih. Artinya dekat. Mungkin sekarang kalau di guru penggerak itu ada teknik kucing yang memang kita itu memang harus duduk bersama gitu nggih Pak nggih. Setiap ada permasalahan harus duduk bersama. SMK veteran sudah ada 10 guru penggerak itu saya sudah yakin. Nggih Pak, alhamdulillah. Sudah apalagi 10. Nggih Pak Malkan ini juga untuk supervisinya sudah berbasis kucing nggih Pak nggih. Artinya kita tidak serta-merta menyalahkan ini perangkatnya salah ini, perangkatnya salah ini, tidak gitu nggih Pak nggih. Artinya dia harus merefleksi diri dulu. Nah, identifikasi, refleksi, benahi nggih Pak. Kalau di PBD nggih Pak nggih, perencanaan berbasis data siapa. Kebetulan di sini saya di manajemen mutu Bapak. Ini dari Pak Malkan ini ditugasi untuk di rapot mutu. Kemarin untuk literasi numerasi, alhamdulillah tahun ini numerasi kita meningkat yang paling tinggi Pak, 66% Pak. Meskipun masih kuning tapi ini sudah naik Bapak nggih. Kita masih nggih numerasinya Pak yang naik Pak, 66 nggih. Kalau literasi hanya 3,6%. Jadi ini numerasinya naik Pak. Yang dulu itu sangat-sangat rendah sekali nggih. Nah, sekarang nggih berproses Bapak. Justru nilainya yang tinggi di situ. Iya Bapak. Ya, ini dalam tahap meningkatkan mutu. Di level keempat itu akan kami ada hadiah khusus ya. Iya Bapak. Iya Bapak. Jadi penyemangat ya Pak. Yuk besok tambah semangat. Kalau di guru penggerak kita tergerak dulu kan nggih Pak nggih. Tergerak mulai diri nggih Pak nggih. Kalau merdeka itu kan M-nya mulai diri. Jadi semuanya memang harus dimulai dari diri nggih Pak Malkan nggih. Kita mulai diri dulu, tergerak baru nanti kita bisa bergerak. Kalau kita nggak tergerak dulu kan nggak bisa bergerak ya Pak nggih. Adanya zona nyaman. Mengajar seperti ini pun siswa juga diam saja, diberi apapun juga diam saja. Mereka seperti aja. Nah, memang kita harus terus berinovasi untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pada peserta didik gitu Bapak. Nah, ngobrol kita hari ini sangat-sangat menyenangkan nggih Pak nggih. Tak terasa niki Pak Wadani ini. Terima kasih sekali Pak. Pokoknya kita tunggu nggih Pak Malkan nggih untuk podcast selanjutnya. Mbak Ibu. Murid. Saya kehadiran saya. Siap Bapak. Ada artinya. Nggih Pak. Yang kita tunggu adalah keberhasilan SMK. Oke Pak. Siap. Seperti moto kita Pak. Siap. Saya pesan tolong tangkap peluang untuk magang ke luar negeri. Jadi ke Jerman ada, ke Korea ada, ke Jepang ada. Bisa jadi itu sekarang ini kan kondisi kita itu baru bonus demografi, kelebihan penduduk, ledakan penduduk di Indonesia ini. Tapi di luar lain minus. Demografi. Tetapi mereka peralatannya ada, pekerjaannya ada, uangnya untuk bayar ada. Nah, kenapa nggak ditangkap ke sana? Nah, ini yang harus kita alirkan. Mereka bisa magang di luar negeri, bekerja di sana 3 tahun, dan di sana bisa menangkap kalau anak punya kemauan tinggi sambil kuliah bisa. Oh iya siap. Berarti kemarin kalau di SMK juga kerjasama dengan Jepang yang Pak Dian itu. Kembangkan lagi ke Jerman. Jepang Jerman juga kemarin kita sudah nggih Pak nggih. Hanya mungkin kalau di peserta didik kita itu kalau saat ini kadang masih mbok-mbokan gitu Pak. Kadang harus dikomunikasikan dengan orang tua. Seperti itu Pak. Kan Jerman keluar. Anak diajari outing berapa hari. Biar mereka mulai belajar mandiri akan yakin mereka ternyata dengan tantangan bisa hidup sendiri. Berani gitu. Semua harus diajari. Pak, ini nanti bisa jadi rencanaan Pak Mal kan besok kita memang plannya kita pengen tidak hanya nasional Pak, tapi kita akan
ke internasional. Tadi satu hal Putri yang Nggih, saya Pak. dari Bapak tadi. Nggih. Jangan kita sekolah swasta itu harus mampu menunjukkan sesuatu hal yang Luar lebih biasa. unggul, luar biasa, sehingga bisa menyainkan masyarakat. Jadi artinya persaingan Nggih. di sini persaingan sehat. Ketika kita tidak lagi latah ya Pak ya, menyalahkan, oh sekolah negeri banyak buka Buka kelas. buka kelas, terus Itu kita bukan sebuah kurangi murid kita karena Iya. itu kan. Jadi kita hanya menyalahkan sepihak Bapak. Artinya ketika Iya. kita mampu bersaing dengan keunggulan yang bisa Tantangan. kita tampilkan seperti Bapak sampaikan tadi, insya Allah saya yakin masyarakat tentunya akan melihat kita ini sebagai suatu sekolah yang Betul. memang punya bergening yang Nah, bisa ditampilkan ya, tentu Bapak Ibu. Iya, salah satunya dengan melihat peluang tadi nggih Pak nggih, kita Iya, magang ke peluang tadi ya. nah Banyak itu bisa tadi. menjadi tambah brand Pak. SMK Veteran itu siswanya nanti magang ke Jerman. Nah, magang ke Jepang ya. Itu bisa menjadi brand kita sehingga kita tidak perlu takut nih Pak walaupun sekolah swasta ini Pak. Nggih, kita akan harus kita siap. bergerak maju bersama. Nggih, seperti moto kita Pak. Bersatu dulu Pak. Memang dalam sebuah plan perencanaan itu memang kita harus butuh kolaborasi sinergi dulu. Bersatu dulu. Bersatu untuk apa Pak? Untuk maju Pak. Kita pengen maju walaupun sekolah swasta tapi ya kita tidak mau kalah dengan sekolah yang negeri. Gitu Jangan- Pak. Untuk bisa Jangan ada nomor kata satu. walaupun. Oh, iya Pak, Itu siap. negatif thinking. Oh, iya Pak. Jadi tadi nggih Pak, nggih, betul Bapak. Wah, ini dikoreksi Bapak Wardan ini Pak. Siap Bapak. Nggih. Jangan ada kata Pokok walaupun. nggih, jangan ada kata walaupun. Pokoknya optimis nggih untuk bersatu maju nomor satu dengan segala tantangan yang ada, kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Insya Allah nih dengan dukungan dari Bapak Wardani yang selalu support untuk SMK kita bisa nggih Pak nggih, Siap. seperti moto SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Begitu kan ya Pak nggih? Siap. Terima kasih untuk siang hari ini Pak atas waktunya Pak. Waktunya kita akan terus benahi Pak apa yang menjadi kekurangan kita Pak. Ya. Kita akan terus merefleksi Bapak. Baik, Siap. baik. Nggih. Saya tunggu. Siap Bapak nggih. Pemirsa, ini tidak terasa sudah di penghujung waktu ini pemirsa nggih. Nanti kita akan ada podcast-podcast yang lain lagi. Pokoknya untuk yang hari ini itu podcastnya sangat-sangat istimewa. Terima kasih kami ucapkan dari SMK Veteran 1 Sukoharjo kepada Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Andes Wardani Sugianto yang telah membersamai kita dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada Pak Malkan, nggih. SMK kita sama-sama ya lagi nggih Pak nggih. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Veteran 1 Sukoharjo bersatu maju nomor 1. Kita mulai nggih Pak nggih. Siap. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Veteran 1 Sukoharjo bersatu maju nomor 1. Terima kasih.